Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariska, NIM terakhir 187 dari kelas PGSD 6E. Di sini saya akan menyampaikan tentang materi pendekatan, model, metode, dan teknik pembelajaran pemecahan masalah di sekolah dasar. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir saya, yaitu UAS. Baik, kita langsung ke poin pembahasan. Yang pertama, saya akan membahas tentang pendekatan berbasis masalah atau Problem Based Learning atau PBL. Yang kedua, model pembelajaran realistik matematika atau PMR atau RMI. Yang ketiga, pendekatan berbasis investigasi dan eksplorasi. Yang keempat, metode tanya jawab, eksperimen, dan simulasi dalam pemecahan masalah. Yang kelima, teknik scaffolding dalam pembelajaran pemecahan masalah. Yang keenam, uji pemahaman. Kita ke materi yang pertama, pendekatan berbasis masalah atau Problem Based Learning atau PBL, yaitu pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa di mana mereka diberikan masalah nyata untuk dipecahkan sebagai sarana belajar konsep matematika. Tahapan PBL dalam matematika yang pertama, menghadapi masalah. Siswa diberikan masalah konseptual yang relevan. Yang kedua, mengidentifikasi apa yang diketahui dan belum diketahui. Siswa menganalisis informasi yang tersedia. Yang ketiga, menyusun rencana penyelesaian. Siswa berdiskusi untuk menentukan strategi pemecahan masalah. Yang keempat, menyelesaikan masalah dan menganalisis hasil. Siswa menerapkan strategi dan mengevaluasi jawabannya. Yang kelima, merefleksi dan membuat kesimpulan. Siswa merefleksi proses pemecahan masalah yang telah dilakukan. Kemudian keunggulan PBL yang pertama, mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analitis. Yang kedua, meningkatkan kemandirian dalam belajar, mendorong siswa untuk aktif dan terlibat dalam pembelajaran. Materi yang berikutnya tentang model pembelajaran realistik matematika atau PMR atau RME, yaitu model pembelajaran matematika yang dikembangkan di Belanda dan diterapkan di berbagai negara, termasuk Indonesia sebagai pembelajaran matematika realistik PMR. Prinsip-prinsip PMR atau RME yang pertama menggunakan konteks nyata, yaitu masalah yang diberikan dekat dengan kehidupan siswa. Yang kedua, menggunakan model matematisasi, siswa mengembangkan pemahaman melalui representasi visual atau simbolis. Yang ketiga, interaksi dalam pembelajaran. Siswa berdiskusi dan berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah. Yang keempat, integrasi dengan berbagai konsep. Masalah yang diberikan memungkinkan siswa untuk menghubungkan berbagai konsep matematika. Contoh penerapannya yang pertama, menggunakan konsep luas tanah dalam perhitungan perkalian. Yang kedua, menghitung kebutuhan bahan bangunan untuk membangun rumah miniatur. Kemudian, materi pendekatan berbasis investigasi dan eksplorasi adalah pendekatan ini mendorong siswa untuk aktif melakukan eksplorasi, investigasi, dan menemukan pola dalam konsep matematika melalui eksperimen atau pengamatan. Karakteristiknya yaitu yang pertama, mengutamakan penemuan konsep secara mandiri. Yang kedua, mendorong siswa untuk membuat hipotesis dan mengujinya. Yang ketiga, melibatkan diskusi, percobaan, dan refleksi atas hasil yang diperoleh. Contoh penerapannya yang pertama, siswa diberikan sekelompok angka dan diminta menemukan pola dalam deret bilangan. Yang kedua, eksperimen sederhana dengan koin dadu atau untuk memahami konsep peluang. Metode tanya jawab, eksperimen, dan simulasi dalam pemecahan masalah. 1. Metode tanya jawab, salah satu strategi pembelajaran di mana guru memberikan pertanyaan kepada siswa dan siswa memberikan jawaban atau sebaliknya. Contoh, guru bertanya, bagaimana cara lain untuk mendapatkan hasil yang sama? Yang kedua, metode eksperimen, salah satu metode pembelajaran yang melibatkan siswa dalam percobaan langsung untuk menemukan konsep atau prinsip melalui pengalaman nyata. Contohnya, menggunakan balok atau benda nyata untuk mempelajari konsep volume. Kemudian, tujuan pembelajaran dengan metode eksperimen adalah membantu siswa memahami konsep matematika melalui pengalaman nyata, kemudian melatih kemampuan berpikir kritis dan kreatif, kemudian meningkatkan keterampilan dalam memecahkan masalah matematika secara logis dan sistematis. Kemudian membiasakan siswa untuk melakukan pengamatan, percobaan, dan mengevaluasi hasil secara mandiri. Yang ketiga,
Metode simulasi, metode pembelajaran yang melibatkan siswa dalam situasi, tiruan, atau penggambaran kondisi nyata dalam pembelajaran. Contohnya, simulasi jual beli menggunakan uang mainan untuk memahami konsep pecahan dan perkalian. Kemudian, teknik scaffolding dalam pembelajaran pemecahan masalah, yaitu strategi pembelajaran di mana guru memberikan dukungan sementara untuk membantu siswa memahami konsep yang lebih kompleks. Tujuannya, membantu siswa memahami konsep matematika secara bertahap dan mendalam, kemudian meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif dalam memecahkan masalah. Kemudian, membimbing siswa untuk menjadi pembelajar mandiri dengan mengurangi ketergantungan pada bantuan guru. Kemudian, membiasakan siswa untuk berpikir sistematis dalam menghadapi dan memahami masalah. Misalnya, guru memberikan petunjuk awal tentang cara menyelesaikan soal pecahan, lalu mengurangi bantuan seiring dengan meningkatnya pemahaman siswa. Kemudian langkah-langkah pembelajaran dengan teknik scaffolding, yaitu yang pertama tahapan scaffolding. Modeling, guru mendemonstrasikan cara menyelesaikan masalah. Guided practice, siswa mencoba menyelesaikan masalah dengan bimbingan guru. Kemudian independent practice, siswa menyelesaikan masalah sendiri dengan sedikit atau tanpa bantuan. Kemudian yang kedua, alternatif lain, modeling, guru memberikan contoh penyelesaian masalah. Coaching, guru memberikan bantuan melalui pertanyaan dan petunjuk. Scaffolding, guru memberikan bantuan secara bertahap dan menguranginya seiring waktu. Feeding, guru mulai menarik bantuan dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencoba sendiri. Reflection, guru dan siswa mendiskusikan hasil dan proses pembelajaran. Uji pemahaman menggunakan pendekatan berbasis investigasi dan eksplorasi. Soalnya, di sebuah kebun terdapat 300 tanaman bunga. Setiap bulan, kebun tersebut kehilangan 15 tanaman bunga karena cuaca buruk. Setelah 4 bulan, pemilik kebun menanam 50 tanaman bunga lagi. Berapa jumlah tanaman bunga yang ada di kebun setelah 4 bulan? Penyelesaiannya, ya pertama diketahui jumlah tanaman awal 300 tanaman. Yang kedua, tanaman yang hilang setiap bulan 15 tanaman. 3, jumlah bulan adalah 4 bulan. 4, jumlah tanaman yang telah hilang setelah 4 bulan adalah 15 kali 4 bulan sama dengan 60 tanaman. 5, jumlah tanaman setelah 4 bulan sama dengan 300 tanaman dikurangi 6 tanaman sama dengan 240 tanaman. 6, pemilik kebun menanam 50 tanaman lagi dengan jumlah tanaman yang ada 240 tanaman ditambah 50 tanaman sama dengan 290 tanaman. Ini dia profil penulis, yaitu nama saya Mariska, status mahasiswa, alamat Desa Jeta, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan, moto berani bermimpi, berani mewujudkannya. Saya mempunyai mimpi yang besar untuk kedepannya. Semoga tercapai. Amin. Terima kasih, itu tadi pemaparan presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.